If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. If we try to believe... Hai guys, kami kembali hadir membawakan informasi terbaru yang unik seputar teknologi yang pastinya akan membantu menambah wawasan pengetahuan kita semua. Dalam upaya kedua untuk mengumpulkan sampel batuan Mars, rover Perseverance telah berhasil melakukannya. Berikut ini adalah gambar dari lubang bor dalam upaya kedua pengumpulan sampel Mars. Gambar ini diambil oleh salah satu kamera navigasi rover Mastcam Z yang diterima oleh NASA pada tanggal 1 September. NASA menunjukkan sebuah data yang diterima dari rover Perseverance pada tanggal 1 September. Data itu menunjukkan bahwa tim telah berhasil mengebor batu Mars. Selain itu, NASA juga menerima dua gambar lainnya. Gambar awal yang diturunkan menunjukkan sampel Mars utuh yang ada di dalam tabung setelah coring. Akan tetapi gambar kedua yang diterima NASA tidak dapat disimpulkan karena kondisi sinar matahari yang buruk. Oleh karena itu, tim harus mengambil langkah tambahan, yaitu dengan memperoleh citra tambahan sebelum dilanjutkan dengan penyegelan dan penyimpanan sampel batuan Mars itu. Langkah ekstra itu diambil berdasarkan pengalaman dalam kegagalan sebelumnya pada tanggal 5 Agustus. Sementara itu, sistem pengambilan sampel dan casing Perseverance menggunakan bor perkusi putar, dengan mata bor berlubang di ujung lengan robot sepanjang 2 meter untuk mengekstrak sampel. Setelah menyelesaikan proses coring itu, Perseverance menggerakkan corer, bit dengan ujung terbuka untuk dicitrakan oleh Mastcam Z rover. Lihatlah gambar berikut yang menunjukkan tabung sampel dengan isi sampel batuan Mars di dalamnya. NASA mengatakan cincin luar berwarna perunggu adalah bagian inti, cincin bagian dalam yang lebih terang adalah ujung tabung yang terbuka, dan di dalamnya ada sampel inti batuan Mars. Setelah mengambil gambar-gambar ini, rover memulai prosedur selanjutnya, yaitu percast to ingest, yaitu proses menggetarkan mata bor dan tabung, yang bertujuan untuk membersihkan bibir tabung dari sisa bahan apapun yang menempel. Dan juga, berguna untuk menggerakkan sampel agar meluncur lebih dalam ke dalam tabung. Setelah rover menyelesaikan prosedur itu, agar tidak ada kesalahan yang terjadi, maka gambar selanjutnya harus diambil. Dan Mastcam Z menunjukkan gambar kedua itu. Akan tetapi, dalam gambar ini memiliki pencahayaan yang kurang bagus, sehingga bagian dalam tabung tidak terlihat. Pada tanggal 3 September saat waktu-waktu di Mars ketika matahari miring pada posisi yang menguntungkan, gambar akan diambil. Dan gambar juga akan diambil setelah matahari terbenam untuk mengurangi titik cahaya yang dapat menjemukkan gambar. Jennifer Crosper, manajer Jet Propulsion Laboratory NASA di California Selatan, mengatakan proyek ini mendapatkan batu pertamanya, dan itu adalah pencapaian yang fenomenal, dan juga, dia mengatakan, kami akan mengatasi masalah kecil ini, dengan kondisi pencahayaan di gambar. Perlu diketahui, NASA juga menambahkan bahwa tujuan misi Perseverance di Mars adalah astrobiologi, termasuk pencarian tanda-tanda kehidupan mikroba purba. Rover juga akan mencirikan geologi dan iklim masa lalu planet itu, untuk membuka jalan bagi manusia dalam mengeksplorasi planet merah itu, dan juga untuk mengumpulkan batuan dan regolit Mars. Misi berikutnya yang akan diambil, NASA akan bekerja sama dengan ESA, untuk mengirimkan pesawat ruang angkasa ke Mars, untuk mengambil sampel Mars yang disegel ini dan membawanya ke bumi untuk penelitian yang lebih mendalam. Dan pada hari ini NASA telah mengeluarkan pengumuman dan menyatakan pengumpulan sampel batuan Mars itu telah berhasil. Jet Propulsion Laboratory NASA di California Selatan telah menerima data yang mengkonfirmasi hal itu. Sementara itu, sampelnya sekarang telah tersimpan di dalam tabung sampel titanium kedap udara, agar di masa depan dapat diambil melalui kerja sama NASA dengan ESA itu.
Administrator NASA Bill Nelson mengatakan, NASA memiliki sejarah dalam menetapkan tujuan ambisius dan kemudian mencapainya, yang mencerminkan komitmen kita terhadap penemuan dan inovasi. Thomas Surbuchen, Administrator Asosiasi untuk Ilmu Pengetahuan di Markas Besar NASA di Washington, mengatakan, dengan instrumen tercanggih di bumi, kami mengharapkan penemuan menakjubkan di berbagai bidang sains, termasuk eksplorasi pertanyaan apakah ada kehidupan di Mars. Setelah menyelesaikan proses scoring itu, dan melakukan prosedur percastinges, dan mengkonfirmasi keberadaan sampel itu, tim akhirnya mengirimkan perintah untuk menyelesaikan pemrosesan sampel, dan diperkirakan sebanyak 8 dari 43 tabung telah terisi sampel. Dan hari ini, Perseverance akan mentransfer tabung sampel nomor seri 266 dan kargo Marsnya ke interior rover untuk mengukur dan menggambarkan inti batuan. Pengumpulan sampel pertama ini telah membentang ratusan sol atau ratusan hari di Mars, dan akan selesai ketika Perseverance kembali ke lokasi pendaratannya, yang akan menempuh jarak 1,6 mil sampai 3,1 mil atau sekitar 2,5 sampai 5 km. Setelah itu, Perseverance akan melanjutkan perjalanan ke utara, lalu ke barat menuju lokasi kedua, yaitu wilayah Delta Kawah Jezero. Wilayah ini adalah tempat di mana sungai kuno bertemu dengan danau di dalam kawah. Oleh karena itu, mungkin wilayah ini kaya akan mineral lempung yang dapat melestarikan tanda-tanda fosil kehidupan mikroskopis kuno yang seringkali berkaitan dengan proses biologis. Bagaimana guys? Menarik bukan? Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.